Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi kepadatan peluang. Ya. Apakah fungsi kepadatan peluang itu? Ya, baik. Saya akan mencoba untuk memulai dari eh, peubah acak diskrit. Ya, jika terdapat suatu acak diskrit X begini ya, dengan nilai-nilai ini ya, dengan nilai-nilai X-nya itu adalah mulai dari X1 ya, kemudian X2 ya, X2 ya, sampai dengan X ke N, X ke N, begitu, ya, atau boleh jadi kita mempunyai harga-harga X di sini adalah X1 ya. Kemudian ini X2 ya. Kemudian ini X3 ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini tak terhingga, tetapi masih bisa kita hitung ya. Nah, jika terdapat suatu fungsi ya, jika terdapat suatu fungsi berikut ya, terdapat suatu fungsi berikut yaitu suatu fungsi f(x) sama dengan probabilitas dari X sama dengan suatu X tertentu yang memenuhi sifat berikut ya, memenuhi sifat berikut. Jadi fungsi f(x) ini mempunyai sifat bahwa f(x) ini nilainya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap harga X. Begitu ya. Jadi ini f(x)-nya itu adalah positif seperti itu, dan kemudian jumlahan daripada peluang untuk semua nilai X. Jadi ini untuk semua harga X, semua harga X ini dia adalah bernilai 1 ya. Jadi ini untuk semua harga XI ya, atau kalau kita tuliskan ini ya, ini adalah probabilitas untuk ini ya, P, kemudian ini adalah X sama dengan XI. Ini ya, ini nilainya sama dengan 1 gitu ya. Maka inilah yang disebut dengan fungsi kepadatan peluang. Jadi saya ulang lagi, jika terdapat suatu peubah acak diskrit X yang menjalani harga-harga seperti ini, X1, X2 sampai Xn misalkan, atau X1, X2, X3 dan seterusnya, ya. Kemudian ada suatu fungsi f(x) sama dengan probabilitas X sama dengan suatu nilai X kecil, ya, maka jika f(x) ini
memenuhi dua sifat berikut, yaitu untuk setiap harga X, maka fx-nya itu positif atau lebih dari sama dengan 0. Kemudian jumlahan dari seluruh fungsi peluang dari XI itu nilainya adalah 1, maka inilah yang disebut dengan fungsi kepadatan peluang. Seperti itu. Dalam hal ini, kalau mau disebutkan lebih lengkap, dia adalah fungsi kepadatan peluang untuk peubah acak diskrit. Ya. Hal yang sama kita juga bisa untuk menentukan apakah fungsi peluang suatu peubah acak kontinu itu juga merupakan fungsi kepadatan peluang. Saya ulang lagi, ya. Kita juga bisa menentukan apakah suatu fungsi dari peubah acak kontinu itu juga merupakan fungsi kepadatan peluang. Dalam hal ini, jika terdapat peubah acak kontinu dengan nilai berikut, ya. Jadi kita akan menuliskan nilai Z, ya. Misalkan saja ini adalah dari batas bawah, ya, Y sampai dengan B, begitu, ya, antara A sampai dengan B, ya. Atau bisa jadi ini juga kadang-kadang juga misalkan Y antara minus tak hingga sampai tak hingga, artinya dari batas bawah sampai dengan batas atas, ya. Kemudian misalkan terdapat fungsi peubah acak berikut, ya. Jadi di sini ini adalah ada suatu fungsi yaitu GZ seperti ini, ya. Maka fungsi GZ ini, ya, ini disebut sebagai dia akan disebut sebagai fungsi kepadatan peluang jika memenuhi ya, dua sifat berikut, ya. Ingat, sekarang kita bekerja dengan peubah acak kontinu, sehingga di sini ada sedikit yang berbeda, khususnya terkait dengan sifat yang kedua. Ya, jadi dalam hal ini GY itu adalah lebih dari 0, ya, untuk setiap nilai pada rentang, ya, rentang batas bawah dan batas atas, gitu ya. Oh, terlalu panjang ini, ya. Ini, bentar, ini, ya. Pada saya ambilkan salah satu saja, ya, antara minus tak hingga kurang dari Y, oke, ya, kurang dari Y, oh, Y kurang dari tak hingga, seperti ini. Dan kemudian sifat yang kedua, coba perhatikan, ini ada yang berbeda, ya. Dalam hal ini karena kita bekerja dengan peubah acak kontinu, maka di sini kita akan menggunakan integral. Jadi kalau GZ DZ ini sama dengan 1, kemudian untuk setiap nilai pada rentang Z antara batas bawah sampai dengan batas atas, maka dalam hal ini
kita katakan bahwa GY itu adalah suatu fungsi kepadatan peluang. Ya, bisa dipahami? Inilah yang disebut dengan fungsi kepadatan peluang. Seringkali ini dituliskan dengan probability ya, density function seperti ini ya, yang sering juga disingkat dengan PDF ya, PDF seperti ini. Nah, begini ya.